Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam kitabnya Jawharatut Tauhid beliau menyatakan wa mu'jizatuhu kasiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar. Perlu diketahui oleh kita semuanya bahwa mukjizatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu banyak sekali dan semuanya cemerlang, cakep. Di antaranya adalah Al-Quran. Di antara lain mukjizat Nabi adalah Hadatsul Isra wal Mi'raj, peristiwa besar yang namanya Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Senin tanggal 27 bulan Rajab setahun sebelum hijrah ke Madinah, atau tepatnya pada Amul Huzun namanya. Nabi jalan dari Mekah menuju Palestina. Bahasa Al-Quran minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan ini normalnya paling cepat sebulan berangkat, sebulan pulang, namanya 2 bulan paling cepat. Kala itu kata Mut'im bin Adi, orang yang menerima kedatangan Nabi ke Mekah setelah dari Taif, ketika diceritakan Isra Mi'raj dia bilang nahnu nadribu akbadal ibil mus'idan syahran wa munhadiran syahran. Muhammad, kata dia, kami ini orang Mekah paling sohor menuju Palestina itu sebulan, berangkat sebulan pulang. Kamu bilang sebentar, yang kagak-kagak aja, begitu kata Mut'im bin Adi. Isra ini kalau kita nggak percaya, kita jadi kafir detik itu juga. Sebab ayatnya jelas dalam surat Isra ayat 1. Yang namanya Mi'raj, kata Imam Amin Al-Qurdi di dalam Tanwirul Qulubnya, adalah naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis menuju langit pertama, yang normal perjalanan 500 tahun dari bumi ke langit pertama. Di langit pertama Nabi ketemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Naik lagi langit kedua, Nabi jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Naik lagi langit ketiga, Nabi jumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Naik langit keempat, Nabi jumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik langit kelima, jumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik langit keenam, jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Naik langit ketujuh, jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari bumi ke langit ketujuh menelan waktu 3.500 tahun. Sampai langit ketujuh, pulang lagi 3.500 tahun. Berarti 7.000 tahun. 2 bulan.
Tapi nggak sampai langit 7 doang, masih 3 lagi di luar langit, udah bukan langit lagi. Nabi naik ke 8, kata Jibril, sampai di 8 namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu 8. Sampai situ Jibril bilang, wa ma minna ya Muhammad illa walahu maqamun maklum. Kita orang punya kelas masing-masing. Saya bisa nemenin ampe mari doang, ampe Sidratul Muntaha. Kalau saya terus saya kebakar, nggak bisa. Tapi ente terus masih 2 lagi. Jadi dari Sidratul Muntaha ini Nabi naik, namanya Mustawa. Mustawa ke-9. Di Mustawa ini Nabi dengar goresan-goresan kolam apa yang akan terjadi di masa mendatang. Nabi tahu apa aja di masa mendatang, dibuka filenya. Rencana-rencana Tuhan ke depan. Makanya sering kita dengar hadis, nanti akan datang satu zaman, nanti akan datang satu zaman. Kalau Nabi tahu. Dari Mustawa Nabi naik lagi. Namanya Arafah, Haziratul Qudus. Di mana? Ini bukan di bumi, ini bukan di langit. Udah, yang tahu hanya Nabi saja. Lah, di sanalah Nabi sampai akhirnya memandang zat Allah. Tidak ada satu makhluk, siapa aja, Nabi ke, malaikat ke, yang bisa di dunia ini memandang Allah dengan 2 mata kepalanya selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Aqidatul Awam dijelaskan, wa ba'da Isra'in urujun lis-sana hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa nahisarin waqtarab alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Sesudah Isra, Nabi naik ke langit sampai Nabi memandang Allah dengan 2 mata kepalanya. Ini namanya Mi'raj. Pada malam itu juga dengan roh dan jasadnya. Orang yang tidak percaya Mi'raj tidak kafir, tapi fasik, berdosa besar. Kenapa? Karena mengingkari hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj ke langit. Sehingga tidak ada sejak zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sampai umat akhir zaman seorang anak manusia yang mengadakan perjalanan jauh banget, namun amat sangat cepat sekali, selain perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa yang dikenal dengan Isra wal Mi'raj. Ini perjalanan amat sangat jauh, tapi bisa ditempuh oleh Nabi dalam tempo 3 atau 4 jam. Berangkat malam, sebelum subuh udah nyampe Mekah. Ini perjalanan hebat, dan hebatnya otaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merekam seluruh kejadian peristiwa demi peristiwa
apa yang dialami oleh Nabi saat Isra termasuk saat Mi'raj. Semuanya diceritakan. Sampai Imam Najmuddin Al-Ghaiti tulis kitab namanya Qissatul Mi'raj. Sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani tuliskan kitab tentang Qissatul Mi'raj. Sampai Imam Amin Al-Qurdi juga tulis dalam kitabnya Sirajul Wahhaj di Qissatil Isra wal Mi'raj. Betapa hebatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini perjalanan bukan sembarang perjalanan. Jadi tidak ada yang diajak keliling kemana-mana Allah selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya misinya Nabi ini rahmatan lil alamin. Di antara yang Nabi alamin ada dua sisi kalau ngomongin Isra Mi'raj. Tapi sampai jam berapa saya harus ngomongin? Sampai asar. Asar aja. Ngomong apa ya? Ini panjang masalahnya. Jadi ada dua sisi berbicara tentang Isra Mi'raj. Yang pertama, sisi Isra ini adalah keistimewaan buat Nabi Muhammad. Beda dengan hijrah. Kalau hijrah bukan buat Nabi, buat kita. Sebab waktu Nabi hijrah, Nabi harus beli unta, modal sendiri, seluruhnya. Dan harus jalan dari Mekah menuju Madinah 8 hari. Hijrah. Kudu panas, kudu kena dingin, sampai ngumpet di Gua Sur. 5 kilo dari Mekah, Gua Sur arah selatan Mekah. Naik gunung 4 jam. Tercepat. Turun 4 jam. Itu hijrah. Dan Nabi ke Madinah tanggal 1 Maulid hari Senin, tinggalin Mekah resmi sampai Madinah 8 Rabiul Awal hari Senin pulang, nyampe Kuba lewat Saniyatul Wada. Sedangkan Mi'raj ini Nabi tidak modal. Karena Nabi diundang oleh Allah. Disiapkan kendaraan namanya burak. Burak itu 1 detik 500 km. 2 detik sampai Surabaya. Beneran. Dari sini 1000 kilo dari sini ke Surabaya. Itu burak. Jadi selangkahan doang nyampe Madinah. Selangkahan doang. Iya, selangkahan doang. Jadi dari Mekah ke Madinah 500 kilo. Dari Mekah menuju Palestina 3000 kilo. 3000. Dia selangkahan doang, dikawal oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Karena diundang. Karena diundang, kendaraannya disiapin, fasilitasnya disiapin. Diundang. Kalau Isra. Sehingga nyampe Madinah enggak capek. Kalau hijrah Nabinya capek. Maka satu sisi kalau ngomongin Isra, ini keistimewaan khusus buat Nabi. Berbeda dengan Mi'raj, umum buat umatnya. Berbeda dengan hijrah, umum untuk umatnya. Kenapa Nabi dihibur ampe langit? Begitu. Nah, ini ada latar belakang panjang. Karena kita sampai asar nggak mungkin saya harus bedain. Sisi kedua, berbicara Mi'raj ini adalah amanah.
yang didapat oleh Nabi buat umat. Dari perjalanan Isra ini Nabi ketemu macam-macam. Satu di antaranya, kata Nabi dalam hadis yang sahih, Ra'aitu Musa lailata usriya bi wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi. Kata Nabi, waktu saya Isra, saya ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa lagi sholat di kuburannya. Lagi sholat. Orang soleh itu kalau mati kayak begitu. Di kuburnya sholat. Nabi Musa lagi sholat di kubur. Kira-kira ruh doang apa ada badannya itu? Hah? Ruh doang apa ada badannya? Hah? Orang sholat tuh nyawa doang. Ya ada badannya. Dia sholat. Dan kuburan Nabi Musa di Palestina. Kuburan. Itu Nabi ketemu Nabi Musa. Waktu Isra lagi sholat di mananya? Di kuburannya. Sholat apa ini? Namanya sholatut taladud, bukan sholatut taklid. Sholat kelezatan. Jadi sholat kenikmatan, enggak dapat ganjaran. Wong udah wafat, kalau pengen dapat ganjaran sholatnya di dunia. Cuman karena di dunianya rajin sholat, gemar sholat, di kuburannya sholat. Nanti banyak turunan materi ini yang dikupas pada bagian ini. Tapi dari waktu yang ada senerang ini aja. Waktu Nabi Mi'raj naik ke langit, di langit ke-6 ketemu lagi sama siapa langit ke-6? Langit 1 ketemu siapa langit 1? Nabi siapa? Adam. Langit 2? Nabi Yahya, Nabi Isa. Langit 3? Nabi Yusuf. Langit 4? Idris. Langit ke-5? Harun. Langit ke-6? Di langit ke-6 ketemu lagi sama Nabi Musa. Padahal waktu Isra Nabi ketemu Nabi Musa lagi sholat di kuburnya. Waktu Mi'raj ketemu lagi di langit. Kok bisa? Ini namanya disebut arwahus sholihin. Jadi arwah itu beda-beda. Ada namanya ruh mutasarrifah, ada namanya ruh mahbusah. Begitu. Ruhnya orang-orang soleh itu mutasarrifah, bisa bergerak, bisa jalan, bisa kesana kemari, bisa nolongin. Itu namanya ruh kaum solehin. Sedangkan ruhnya orang mukmin biasa namanya ruh mahbusa, ruh yang tertawan dalam kubangan sangkar yang namanya kuburan. Sehingga ruhnya Nabi Musa alaihissalam waktu Nabi Isra ketemu, waktu Nabi Mi'raj ketemu. Sebab kategori rohnya orang soleh itu dalam agama disebut roh mutasarrifah. Meski udah wafat, bisa nolongin sama orang hidup. Itulah rohnya kaum solehin. Meski udah mati, masih bisa ngebantu orang hidup. Ini namanya roh mutasarrifah. Saat Nabi turun dari langit,
Maka ketemu di langit ke-6 sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, "Ya Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Allah untuk umatmu?" Kata Nabi, "Sholat." Berapa kali? Khamsina sholatan fi kulli yawmin wa laylah. 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, "Aduh, banyak amat. Berat. Umatmu orang kuat. Ngaji aja kakinya goyang-goyang. Apatah lagi 50 kali. Berat. Irji' ila rabbik was'alhu takhfir." Anda minta diskon sama Allah. Nabi ngelirik sama Jibril. "Jibril, gimana usulan Musa? Penuhi aja." Maka Nabi naik lagi karena naik 7 dan 10. Singkatnya turun lagi. Berapa Muhammad? Dikurangi 5. Jadi sehari semalam 45. Masih banyak. Minta keringanan lagi. Singkatnya Nabi naik turun sampai tinggal 5. Pas tinggal 5, Nabi Musa masih usul. Tanya. Kata Nabi, "Insya Allah yang 5 waktu ini umatku kuat." Kata Nabi Musa, "Ya udah, ihbit, turun dah." Jadi sholat ini awalnya 50, berubah jadi 5. Ini usulan siapa? Usulan siapa? Nabi Musa. Pertanyaannya, waktu Nabi lahir, Nabi Musa masih hidup apa udah mati? Mati. Baru mati atau udah lama? Lama. Lama doang apa lama banget? Banget. Jadi waktu Nabi Isra umur Nabi 52 tahun. Nabi Musa masih hidup atau udah mati? Udah mati. Jadi pertanyaannya, orang udah mati itu bisa nolongin orang hidup nggak? Yang bener nih. Orang mati itu bisa nolongin orang hidup nggak? Bisa. Nggak bisa. Contohnya Nabi Musa udah mati usul sama yang hidup. Nabi banyak 50, akhirnya jadi 5. Ini 5 ini berkat usulan orang 5 orang, bener nggak? Ini orang. Maka ini namanya roh mutasarrif. Orang soleh tuh begini, biar udah mati bisa nolongin. Beda sama roh, ngapain jarak ke wali-wali? Dia kagak mati. Enggak mati. Ini Nabi Musa diceritakan sama Nabi. Udah mati bisa nolong. Kalau kata kita orang udah mati nggak bisa nolongin, monggo sholatnya 50 kali. Sebab ini usulan orang mati. Ini dari 50 berubah jadi 5 berkat usulan orang mati. Tapi orang soleh pangkatnya Nabi, maka rohnya mutasarrif, bergerak, hidup,
bihayatin barzakhiyah. Jangankan Nabi Musa, yang lebih hebat dari Nabi Musa, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam udah meninggal. Nabinya 10 tahun. 10 tahun udah meninggal. Ada sahabat namanya Bilal bin Haris. Yang nama Bilal bukan itu doang. Bilal bin Haris. Di zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, Madinah peceklik, panjang, kemarau, luar biasa. Madinah makanan langka gara-gara kemarau. Begitu, beras mahal gara-gara kemarau di zaman Nabi, di zaman Sayyidina Umar. Tapi ada juga beras mahal gara-gara goyang-goyang. Bilal bin Haris melihat masyarakat Madinah kekurangan makan dan kambing banyak mati, datang ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ngomong sama Nabi, kata dia, Bilal nih, dia datang ke kuburan Nabi. Kata Bilal, ya Rasulullah, ayo dong tolongin umatmu. Nabi juga mati 10 tahun. Ajak ngomong sama dia, ayo dong tolongin, mintain sama Allah biar hujan siang umatmu. Peceklik. Dia ziarah ke Rasulullah, ngomongnya begitu. Ngomongnya Bilal bin Haris. Sudahlah pulang Bilal. Malam-malam Sayyidina Umar bin Khattab ngimpi. Umar didatengin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, Umar bilangin nama Bilal besok. Begitu. Habis itu Nabi pergi. Bingung Umar, apaan nih besok nih? Maka ketika ketemu Bilal bin Haris ditanya, Bilal bin Haris, ente habis ngapain? Emang apa Amirul Mukminin? Semalam saya ngimpi ketemu Rasulullah. Nabi bilang sampaikan salam saya sama Bilal bin Haris besok. Apaan yang besok? Kata Bilal bin Haris, saya datang ke kuburan Nabi, ngadu sama Nabi. Nabi minta hujan. Oh besok hujan. Kalau begitu hujan. Roh orang soleh itu begitu. Roh orang soleh hidup bihayatin barzakhiyah. Jangankan yang pangkatnya Nabi, pangkatnya syahid, orang mati syahid, kata Al-Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan Anda berkata orang mati syahid itu mati, bal huwa ahya, hidup. Dalam ayat yang lain, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan Anda punya pikiran, punya dugaan orang mati syahid itu mati. Boro mengeluarkan statement, terbesit orang mati syahid bilang mati aja nggak boleh. Yang mana orang mati syahid itu pangkatnya ketiga di bawah Nabi. Wa may yuti'illaha war rasul
Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Orang syuhada nggak boleh kita bilang mati. Apatah lagi Nabi. Maka begitulah Nabi sholat dengan para nabi-nabi di Baitul Maqdis. Imamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya makmum sama Nabi Muhammad di Baitul Maqdis. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, 124.000 orang nabi. Semuanya makmum sebelum Mi'raj. Itu begitu. Ini peristiwa yang diurai oleh Rasulullah, satu dari ribuan peristiwa yang terjadi. Bahwa rohnya orang saleh namanya roh mutasarrifah. Hidup. Maka bulan Sya'ban disebut bulan ruah. Bulan di mana kita harus banyak menyambungkan diri dengan roh-rohnya dengan orang saleh. Itu begitu. Kalau roh orang mukmin biasa, roh mahbusah. Dia dikubur kayak orang karam, minta tolong. Perlu dibantu kiriman doa. Itu namanya roh mahbusah. Beda. Ini satu peristiwa yang Nabi alami. Dan banyak peristiwa demi peristiwa yang Nabi alami saat Isra wal Mi'raj ini luar biasa. Amanat terbesar daripada Isra wal Mi'raj adalah sholat. Ini bukan oleh-oleh. Kalau oleh-oleh kayak kita jalan-jalan ke Jawa, ke Bali. Oleh-oleh itu bisa ditaruh, beli mau beli. Jalan ke Malaysia, beli menara kembar, taruh aja di pojokan. Oleh-oleh. Begitu. Tapi ini amanah besar. Amanah. Bagaimana kita cara berkomunikasi dengan Allah. Maka terletak pada sholat. Maka kalau kita pengen diberi dunia oleh Allah, maka baguskan hubungan kita dengan empunya dunia. Perbaiki sholat kita, baik dari sisi syarat, rukun, sunnah, dan adab-adabnya. Ini kunci dari segalanya. Kunci. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada umat. Nabi kalau ekonominya lagi morat-marit, lagi payah, mengajak keluarganya untuk sholat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza hazabahu amr ahlahu bis-shalah. Rasulullah kalau ada yang nyusahin, urusannya payah, maka mengajak keluarganya untuk mendirikan sholat. Maka Al-Quran wasta'inu bis-sabri, minta tolonglah Anda kepada Allah melalui pintu sabar dan pintu sholat. Jadi sholat menjadi wasilah untuk dimudahkan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan salahkan Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi salahkan diri kita yang kita kurang pandai memperbaiki sholat kita. Ini sholat kita harus rapi, sebab kedudukan sholat dengan agama seperti kedudukan kepala dengan badan kita. Bila kita ada badan tanpa kepala nggak hidup, maka orang yang nggak sholat sama dengan bangkai yang berjalan di muka bumi.
di mata agama. Kita perbaiki daripada peristiwa Isra Mi'raj, di antara amanatnya adalah sholat. Ini amanat. Maka ulama berkata as-sholat mi'rajul mu'minin. Kalau kita pengen mi'raj, naik kepada Allah, maka kudu ada sholat. Tidak bisa kalau tidak ada sholat. Maka sholat ini adalah ibadah yang paling tingginya ibadah. Dan kita harus belajar ilmu-ilmu tentang sholat, istilahnya kerukunan, agar supaya sholat kita pelan-pelan menuju kepada apa yang dituntut. Sebab nabinya dituntun oleh Jibril. Begini ruku, begini yang idal, begini sujud. Sampai Nabi bilang sama sahabat, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Anda sholat seperti yang Anda lihat aku sholat. Pelan, bagaimana Nabi mengajarkan sholat kepada perempuan, bagaimana Nabi mengajarkan sholat kepada laki-laki, berbeda-beda. Ini yang paling pokok. Masih banyak yang harus diceritakan, tapi udah asal. Sayanya tidak bisa untuk melanjutkan. Jadi Isra Mi'raj panjang kalau diceritakan, dari apalagi dari latar belakang awal, dari meninggalnya Sayyidatuna Khadijah, meninggalnya Abu Thalib, berangkat sini nih bakal muncul Isra wal Mi'raj. Sebab dari sini Nabi pergi ke Taif. Di Taif bagaimana Nabi sampai ujungnya ada Isra Mi'raj. Jadi amat sangat panjang kalau diceritakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Sekelumit ini menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Isra Mi'raj. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajat kita dengan keagungan Sahibul Mi'raj Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah. Yang pertama untuk pengarang kitab Riyadul Fiqh, yang kitabnya kita bedah setiap Kamis, Syekh Muhammad Hasabullah bin Sulaiman, makamnya di Ma'lah. Insya Allah kita ziarahi besok. Kira-kira di tanggal berapa itu ya? 11 mungkin. Begitu. Maret. Saya Muhammad Hasabullah bin Sulaiman, mudah-mudahan beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah, kuburannya diberi cahaya yang banyak oleh Allah, menjadi taman surga. Ilmu-ilmu beliau yang beliau sampaikan di kitab Riyadul Badi'ah menjadi ilmu manfaat buat kita, dan Allah berikan kita berkah dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah untuk kaum muslimin. Yang ibu-ibu dudukin berkat jasanya kaum muslimin banyak, dari teman-teman majelis, ada dari Buya Hadrawi rahimahullah rahmatullah berat, yang ibu-ibu dudukin 33 meter. Ada dari berbagai wilayah jamaah majelis, hampir seberapa 90-an meter lebih mungkin, lupa catatannya semua. Dan juga dibangunkan oleh semua jamaah majelis. Kita baca Fatihah untuk mereka semua yang wakafin karpet, kipas, lampu, yang bayar listrik saban bulannya, dan segalanya. Mudah-mudahan
Wakaf-wakaf mereka semua ini menjadi sabab yang sudah meninggal kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan dia dalam barzahnya. Allah muliakan dia dalam barzahnya. Allah senangin dia dalam barzahnya. Yang masih hidup, yang punya kontribusi andil, tenaga, pikiran, waktu, uang, segalanya, sampai ibu bisa dudukin dan anak-anak santri bisa nikmatin untuk belajar. Mudah-mudahan yang masih hidup diberi sehat walafiat, dimudahkan urusannya oleh Allah, dikabul hajat dunia hajat akhiratnya, ditinggikan derajatnya, diri keluarga dan anak-anaknya. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah untuk bangsa kita. Kemarin habis pesta demokrasi, kita sudah memilih menunaikan kewajiban kita sebagai muslim dan menunaikan hak kita sebagai warga negara. Siapapun dia yang nanti bakal ditetapin oleh KPU sesudah rapi penghitungannya, mudah-mudahan pemimpin yang akan diangkat oleh Allah adalah pemimpin yang punya perhatian besar untuk masyarakat, pengen mensejahterakan masyarakat, dan pengen membawa negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah, mohon keikhlasannya. Besok tanggal 26 Februari saya dan beberapa teman-teman majelis ini mau ziarah ke Singapura, ke Malaysia dan Thailand, ke gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, dan juga ke aulia-aulia Allah, gurunya Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gresik, dan banyak lagi. Kita minta Fatihah, moga diberi lancar oleh Allah dan barakah semuanya, selamat semuanya, kabul hajat semuanya. Al-Fatihah. Kemudian minta baca Fatihah sebagaimana lazimnya majelis selalu ditutup di Mekah di Madinah, yang tahun ini terjadwal tanggal 7 Maret berangkat ke Madinah. Jadi sebelum Ramadan, mungkin tanggal 27 Sya'ban, karena ada beberapa permintaan minta ziarah ke Badar 200 km dari Madinah. Kalau lagi puasa repot, jadi sehingga menjelang puasa sampai puasa seminggu begitu. Jadi tahun ini dengan teman-teman majelis, dan saya berharap khususnya Al-Khairiyah dan juga jamaah yang lain, barangkali ada yang hadir di majelis-majelis yang lain, iuran apa itu tawakuf itu kalau bisa uangnya nanti, tapi barangkali nyahutnya duluan. Kenapa itu? Karena pengocokan itu yang orang-orang nyahut. Dulu-dulu Al-Khairiyah masuk kocokan, artinya ditulis nama majelisnya waktu dikocok.
begitu. Jadi Al Khairiyah memberi buat merbot sendiri sebetulnya. Buat Al Khairiyah itu kan diminta oleh kawan-kawan kita itu bantuan sehari 2.500 perak, dikumpulin dalam setahun 1 juta untuk ngumrohin yang tukang ngurusin majelis. Siapa aja yang tukang ngurusin lekar, begitu. Yang akhirnya tahun ini yang lolos Karang Tengah, yang lolos Karang Tengah. Jadi nanti nyambut aja, kayak yang lain-lain juga nyambut. Yang nyambut itu dikocok namanya, sebagai penghormatan kita sama yang bungkus-bungkusin makanan, beresin lekar, untuk mereka, tidak untuk kita. Dan udah lebih dari 10 masjid yang sudah diumrohin, begitu, dari masjid ini, dari majelis, begitu, dari majelis. Maka yang hal harus diketahui juga, saya banyak dengar terjadi sedikit ribut kalau keluar nama majelisnya. Begitu, merbotnya banyak, ada 3 dan 4, masing-masing yang pada pengen kira-kira. Padahal dijelasin juga bahwa ini yang ngumrohin bukan masjid, tapi majelis. Siapa merbot masjid yang mau bantuin masang lekar saat ngajar saya, maka itulah dia yang diumrohin. Begitu kesepakatan kawan-kawan kita. Begitu. Bila program ini dijalani oleh guru-guru yang lain di masjid itu, bila guru itu ada 7, kalau seminggu dia belum ada 3, maka banyak marbot yang diberangkati. Begitu. Begitu. Karena kita bentuk perhatian kepada kaum muslimin. Karena Gausul Ibad itu kerjaannya nolongin orang. Itu Gausul Ibad. Jadi sehingga maksud kami ini, saya mau dongengin dikit, Al Khairiyah waktu dikocok tahun ini enggak ada nama majelisnya, gitu. Uangnya ngasih, karena belakangan banyak sebetulnya uang belakangan itu dikumpulin. Nah, betul, dari berbagai wilayah kami ngajar. Jadi nanti ke depan barangkali ini membuat kita juga sebetulnya, buat jamaah, tidak ada yang buat saya gitu, atau teman-teman saya, enggak. Ini membuat perhatian kita. 2.500 perak sehari, enggak besar lah. Kalau dikumpulin besar, 1 juta, begitu 1 juta. Itu dikumpulin dari berbagai majelis, begitu. Dan sekaligus jajannya. Tahun ini kurang nampaknya, makanya teman-teman kita nge-share itu buat jajannya. Maksudnya jangan sampai merbot nih pusing buat jajannya dia. Jadi diopenin nanti bentuknya real. Sebagai penghormatan majelis kita kepada kaum muslimin, supaya mereka bisa baca sholawat di depan Nabi besar Muhammad. Itu begitu. Namun pada akhirnya ada lagi yang SMS sama saya. Saya belum cukup duitnya buat ziarah ke Rasulullah. Ziarahlah 3 negara. Kata kita ada aja lagi jamaah. Kepala banyak. Jadi akhirnya diupayain lagi. Habis itu ada lagi yang musuh ziarah Wali Songo. Waduh, harinya enggak ada. Harinya enggak ada. Harinya enggak ada. Enggak tepat. Dan minta izin, saya enggak bisa kalau keluar negeri yang ziarah-ziarah dengan berbis-bis kecuali ke Mekah ke Madinah. Beda, saya harus mimpin sejarah wali misalnya. Jadi kalau enggak sebis dengan saya pasti protes. Jadi saya harus sebis begitu. Jadi sehingga saya batasi. Jadi intinya minta doa
Tawakuf umrah ini mudah-mudahan lancar, semuanya diberi sehat, kuat ibadah di Makkah dan di Madinah, dan dianugerahi umrah yang mabrur, ziarah yang makbulah. Dan mudah-mudahan semua teman-teman majelis kita Al-Bantani di berbagai wilayah, moga-moga Allah tidak wafatkan mereka sebelum ziarah ke Rasulullah berkali-kali. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah. Ini ada wakaf dari Bunda Haja Hadawiyah yang didoakan Ananda Fadila agar supaya diberikan kelancaran bicara, baik, dan juga Ananda Fauzi dan Faiza agar supaya diberikan kemudahan dalam studinya. Baik, kita baca Fatihah, mudah-mudahan wakafnya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya, anak-anaknya semuanya yang belum bisa bicara diberikan bicara fasih, dan mudah-mudahan yang di pendidikan diberi ilmu manfaat, dilancarkan dalam kuliahnya dan ilmunya barakah. Al-Fatihah. Ini minta dibacakan Fatihah Zafaran. Mana nih Zafaran ini? Masya Allah. Ulang tahun yang ke-70. Ini KPU 7. Yang ke-7. Yang ke-7. Mudah-mudahan Zafaran tumbuh menjadi muslim yang soleh, umurnya panjang dalam taat kepada Allah, mudah dalam belajarnya, cerdas otaknya, dan juga mudah-mudahan menjadi qurratu ayun bagi ayah bundanya, dan ayah bundanya diberikan rezeki yang luas, yang barakah untuk mendidiknya sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Amin. Al-Fatihah. Ini dari hamba Allah, pahalanya untuk Ibu Sabenah binti Adul, Ibu Sukana binti Sunawiri, Bapak Santika bin Sarga, Bapak Usman bin Kasijah. Ini juga dari hamba Allah, Ibunda Haji Sandia, pahala untuk almarhum Haji Mukhtar bin Haji Umar, Haji Saidi bin Kion, Haji Absa binti Abdul Qadir, Haji Umar bin Amjad, Haji Ipa binti Haji Idris. Ini dari hamba Allah, pahalanya untuk Gloria Indah dari Libya. Ini sahabat Libya Jakarta, atau dari mereka semua begitu ya, atau udah meninggal ini Glorianya masih hidup. Ini yang ada almarhumah Is binti Muhammad Adam. Mudah kemudian ini juga dari hamba Allah, minta didoakan dulu yang sedang berulang tahun juga, dulu para Hadatul Aisy. Mudah-mudahan ini yang ulang tahun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan umur yang barakah, ilmu yang barakah, dan ayah bundanya diberikan rezeki yang luas untuk mendidiknya sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah.
Dan wakaf-wakaf ini dari hamba-hamba Allah ini kita baca Fatihah, mudah-mudahan wakafnya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diqabul hajat dunia hajat akhiratnya. Almarhumah yang beliau menyiapkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan dia dalam barzahnya, Allah muliakan dia dalam barzahnya, Allah senangi dia dalam barzahnya. Dikirkan niat wa da'awat al-Fatihah. Terakhir kita baca Fatihah buat ayah bunda kita bisa ngaji nih, bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, tapi karena ayah bunda kita doa-doa malam-malam nangis sama minta anak-anaknya biar demen di majelis ilmu, biar anak-anaknya gemer sama agama, maka doanya nembus ke langit. Allah berikan hidayah dan taufik sehingga kita bisa duduk di majelis ini setiap Kamis petang. Kita baca untuk mereka semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala orang-orang tua kita yang sudah di alam barzakh kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Ta'lim kita setiap hari Kamis menjadi penerang alam kuburnya. Allah curahkan limpahan ampunan, rahmat dan keridhaan di alam barzakhnya. Orang-orang tua kita yang masih hidup, moga diberi panjang umur dalam taat kepada Allah, sehatkan zahir batinnya, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Oh iya, kita sekali lagi Fatihah buat yang nyiapin makanan, bungkusin kalau ngaji, yang jagain parkir, begitu, zikir, ngaji di tempat parkir. Jadi motornya aman, kendaraannya aman, yang bungkusin makanan, dan juga yang nyediain makanan hari ini, yang bantu tenaga, pikir, waktu, uang, segalanya. Mudah-mudahan semuanya itu diterima oleh Allah, dicatat sebagai amal kebajikan yang mendatangkan limpahan barokah dari Allah. Allah qabul hajat-hajat mereka semuanya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibil mi'raj salatan tuwassiluna ila sabilik min ghairi wijaj wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma innana jami'an qad hadurna majlisa dzikra al-Isra wal Mi'raj min habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa lana hajat wa lana amal kuminat fi sudurina wa laysat bi khafiyatin anka. Allahumma fa bihaqqi sayyidina Muhammad sahibil mi'raj wa bihaqqi sayyidina Muhammad sahibil mi'raj nas'aluka ya Allah ya katsiran nawal ya hasanan fi'an ya qadiman bila zawal ya mubdi'an bila misal ya muslihal qulubi wal bal aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal alimu bisarairina fa'asliha wa antal alimu bidunubina faghfirha wa antal alimu bi'uyubina fasturha wa antal alimu bihajatina faqdiha wa antal alimu bi umurina fayassirha kama yassartaha li'ibadika salihin. Allahumma barik lana fima madha min Rajab
وبارك لنا فيما يستقبل من شعبان وبلغنا رمضان يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا رب العالمين ربنا تقبل منا تعليمنا وتعلمنا ودعاءنا وجميع أعمالنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين صلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ولقى منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.